Halo sobat akuntansi, kalian udah pernah dengar belum kata markup? Buat mahasiswa akuntansi sih, kata markup udah nggak asing lagi dong ya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kami akan menganalisis terkait dengan kriminologi markup harga dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Kira-kira gimana ya hasil analisisnya? Tetap stay tune terus ya. Tunggu dulu. Sebelum kita mulai ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk. Analisis ini dilakukan oleh kami, kelompok 1 Prodi Akuntansi Universitas Pancabudi, di mana anggotanya yaitu Badria Daulay, Gracie Tompul, Rizka Dwi Ramadhani, dan Susi. Untuk dosen pembimbing kami yaitu Ibu Dr. Oktarini Hamila, Siregar SE MSI. Berbagai kejahatan yang sering sekali dilakukan oleh perseorangan ataupun sekelompok orang di suatu instansi pemerintah di Indonesia sangat marak dilakukan demi menguntungkan diri sendiri. Berbagai kejahatan yang sering terjadi ialah salah satunya di mana adanya tindak pidana korupsi, yaitu dengan penggelembungan harga ataupun bisa kita kenal dengan kata markup harga pada pengadaan barang atau jasa. Markup merupakan strategi penetapan harga di mana harga jual suatu produk ataupun layanan lebih tinggi dibandingkan harga jual produksinya. Berdasarkan sumber yang terkumpul dari Indonesia Procurement Watch, kurang lebih dari 70% tindak pidana korupsi bermula dari wilayah PBJ atau pengadaan barang dan jasa baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Pengadaan barang dan jasa ini dalam pemerintah diatur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, kemudian berubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011. Dikarenakan belum efektifnya peraturan sebelumnya mengenai pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah, maka pada tanggal 31 Juli 2012, Presiden menandatangani kembali Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan prinsip-prinsip sebagai berikut, yakni efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Markup harga dalam pengadaan barang atau jasa salah satu peluangnya sangat besar untuk melakukan tindak korupsi, yang dimana sering terjadi markup harga pada proses tendering. Proses tendering ialah proses melakukan seleksi atau surat penawaran barang dan jasa yang telah dikirim oleh pihak-pihak yang mampu menyediakannya, kemudian dipilih penawar yang paling mampu memenuhi kriteria yang diajukan oleh organisasi sektor publik. Maka pada proses inilah, para tindak korupsi melakukan aksinya bekerja sama dengan vendor, penyedia barang atau jasa untuk memasukkan ataupun markup harga pada barang atau jasa yang akan disepakati. Dengan adanya permasalahan ini, maka kami sebagai penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang dengan judulnya itu Kriminologi Markup Harga dalam Pelaksanaan Barang atau Jasa pada Instansi Pemerintah. Mari kita mengenal apa itu pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Yang pertama, pengertian pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa identik dengan adanya berbagai fasilitas baru, berbagai bangunan, jalan, rumah sakit, gedung perkantoran, dan alat tulis yang dilaksanakan di sebuah instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa sebenarnya bukan hanya terjadi di instansi pemerintah. Pengadaan barang dan jasa bisa terjadi di BUMN dan perusahaan swasta, baik nasional maupun internasional. Menurut peneliti terdahulu, Yahya dan kawan-kawan, pada tahun 2012, pengadaan barang dan jasa dibuat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau instansi pemerintah akan barang dan jasa yang dapat menunjang kinerja dan performa mereka. Yang kedua, dasar hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagai salah satu implementasinya, dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan Presiden tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur berdasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian bangsa
efisiensi keuangan negara, menjadi keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional. Yang ketiga, prinsip pengadaan barang dan jasa. Terdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, yang tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prinsip-prinsip yang dimaksud terdiri dari 7, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif, dan yang terakhir, akuntabel. Yang keempat, komponen dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terdapat 4 komponen yang menjadi intisari dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keempat komponen tersebut berkaitan erat dan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang meliputi pengadaan barang, pengadaan pekerja konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, pengadaan jasa lainnya. Yang kelima, pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pihak yang terkait ialah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Beberapa tugas yang dinaungi di bawah LKPP ialah: yang pertama, penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka bekerjasama pemerintah dengan usaha. Yang kedua, penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. Yang keempat, pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan secara elektronik. Yang kelima, pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan bantuan hukum. Yang keenam, penyelenggaraan pelaksanaan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan, serta rumah tangga. Yang keenam, jenis-jenis pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan regulasi terbaru, yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, menyebutkan bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi 4 kategori yang masing-masing memiliki aturan dan mekanisme yang berbeda, yaitu pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Yang ketujuh, sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa. Menurut peneliti terdahulu, Mahmudi pada tahun 2010 mengatakan, ketentuan mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa ialah sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh tim pengadaan barang milik negara atau daerah dan dikoordinasikan oleh fungsi perlengkapan yang bertujuan untuk tertib administrasi dan optimalisasi pendaya gunaan. Yang kedua, pengadaan barang dapat melalui pemborong, swakelola, hibah atau sumbangan, sewa, beli, dan guna usaha. Yang ketiga, prosedur pengadaan barang dimulai dari perencanaan kebutuhan barang oleh masing-masing kementerian atau lembaga dan diakhiri dengan dilaksanakannya pengadaan barang yang dibutuhkan oleh panitia pengadaan barang. Yang keempat, pengadaan barang milik negara atau daerah harus mengikuti peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dalam penelitian ini berasal dari data peraturan presiden dan juga kasus-kasus penggelembungan harga pengadaan barang atau jasa di Indonesia, dan juga jurnal atau penelitian terdahulu yang memiliki bahasan
mengenai bagaimana terjadinya penggelembungan harga yang dilakukan di lingkungan instansi pemerintah. Sektor yang rawan korupsi ialah di sektor pengadaan barang dan jasa. Faktor yang menjadi penyebab adanya tuduhan tindak pidana korupsi adalah moral hazard. Dalam proses pengadaan barang dan jasa, moral hazard dari seorang pengelola pengadaan dapat mengakibatkan pejabat tersebut menghalalkan segala cara seperti melakukan markup untuk mendapatkan harta dengan cara yang melawan hukum. Di Indonesia sendiri banyak sekali terjadinya kasus markup, baik itu markup harga ataupun markup barang. Contoh kasus markup yang pernah terjadi seperti dikutip dari media Banten 17/8/2018. Kasus markup harga genset Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banten dikutip dari kompas.com 13 Mei 2024. Kasus markup harga lahan tebu PTPN dikutip dari kompas.com 28 Juli 2021. Kasus markup harga masker dikutip dari Detik News 29 Maret 2017. Kasus markup harga barang dalam pengadaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 menjadi dasar hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Meskipun regulasi ini sudah ada, implementasinya masih belum maksimal karena masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk korupsi seperti kurangnya penegakan hukum dan sosialisasi peraturan. Faktor-faktor yang menyebabkan celah dan korupsi meliputi kurangnya penegakan hukum dan kurangnya sosialisasi. Maka dari itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pemerintah mengatur tentang pembentukan LPSE. LPSE atau layanan pengadaan secara elektronik pada institusi pemerintahan didefinisikan sebagai unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pengadaan secara elektronik untuk memfasilitasi unit layanan pengadaan atau ULP dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Kelebihan dari pengadaan barang atau jasa elektronik terbagi menjadi dua, yakni keuntungan langsung yang terdiri dari meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasional, serta keuntungan tidak langsung, yakni membuat proses pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan pelayanan serta meningkatkan hubungan dengan mitra kerja. Proses pengadaan elektronik memberikan peluang lebih besar kepada masyarakat untuk mengakses progres dari suatu proyek sehingga transparansi terjamin. Dengan mengandalkan aplikasi pun, pengadaan barang atau jasa elektronik bisa mempersingkat proses birokrasi dalam hal layanan publik, di mana hal ini dapat menguntungkan pihak penyedia barang atau jasa. Sistem pengadaan barang atau jasa elektronik pun meminimalisir penggunaan dokumen fisik sehingga persaingan dapat berjalan dengan adil karena tidak mungkin ada kasus dokumen yang hilang, tertumpuk maupun terbawa orang lain. Hal ini jelas menguntungkan penyedia barang atau jasa. Proses pengadaan elektronik memberikan peluang lebih besar kepada masyarakat untuk Menurut penulis secara umum, meskipun LPSE telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa, masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki. Celah keamanan, kurangnya integrasi data, penggunaan yang tidak optimal, dan ketergantungan pada sumber daya manusia menjadi beberapa faktor utama yang perlu ditangani. Banyak instansi yang belum sepenuhnya transparan dalam proses pengadaan barang atau jasa. Perbaikan menyeluruh dan penerapan teknologi yang mendukung transparansi sangat dibutuhkan. Implementasi LPSE yang telah diterapkan di pemerintah harus dilengkapi dengan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kompetensi, pengguna dan keterlibatan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa. Diperlukan perbaikan berkelanjutan dan komitmen dari semua pihak untuk memastikan integritas dalam proses pengadaan. Dengan komitmen bersama dari semua pihak diharapkan praktik markup harga bisa diminimalisir bahkan dihilangkan. Selain itu, permasalahan pertama terkait dengan keamanan. Sistem yang berbasis pada internet ini harus dilengkapi dengan keamanan ekstra demi mencegah adanya hacker yang dapat mengganggu proses pengadaan barang atau jasa. Kelemahan kedua adalah adanya kesalahan dalam aplikasi sehingga sistem tidak dapat berfungsi secara efektif. Proses dapat terhambat apabila
halaman mengalami gangguan teknis. Kelemahan lainnya terdapat pada kualitas jaringan internet masing-masing penyedia barang atau jasa. Tentunya akan menimbulkan kesulitan bagi penyedia barang atau jasa yang ingin berpartisipasi namun berada pada lokasi yang kualitas jaringan internetnya kurang baik. Kelemahan selanjutnya adalah sumber daya manusia yang belum memadai. Masih ada kemungkinan di daerah-daerah tertentu yang belum memiliki sumber daya manusia yang memahami sistem pengadaan barang atau jasa dengan baik, sehingga lebih memilih untuk menggunakan sistem konvensional saja. Penyimpangan lainnya dapat terjadi atas niat diri sendiri dari pelaku itu sendiri, seperti penyuapan dan pemerasan dalam proses penggelembungan biaya, penyusutan biaya, suap, penggelapan, serta proyek fiktif dan persekongkolan. Meskipun demikian, dengan adanya sistem pengadaan barang atau jasa secara elektronik, kelemahan yang dilatar belakangi oleh niat manusia dapat terminimalisir. Komisi Pemberantasan KPK, 80% kasus korupsi yang mereka tangani terkait dengan korupsi dalam pengadaan barang atau jasa. Ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang ketat, praktik korupsi masih terus terjadi. Kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa seringkali terjadi pada tahap proses tendering, di mana para pelaku bekerja sama dengan vendor untuk melakukan markup harga. Faktor utama penyebab korupsi ini adalah moral hazard dari para pejabat yang terlibat dalam pengadaan, yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara melawan hukum. Korupsi ini seringkali terjadi karena adanya persekongkolan, permainan harga perkiraan sendiri atau HPS yang di-markup, suap kepada pihak terkait, dan manipulasi pemilihan pemenang tender. Proses tendering merupakan tahap yang rawan korupsi. Tendering adalah proses seleksi atas surat penawaran barang dan jasa yang telah dikirim oleh pihak-pihak yang mampu menyediakannya. Kemudian, dipilih penawaran yang paling mampu memenuhi kriteria yang diajukan oleh organisasi sektor publik. Pada proses inilah sering terjadi kolusi antar para pejabat pengadaan dan vendor penyedia barang atau jasa untuk melakukan markup harga. Dalam hal ini, pemerintah harus mengemukakan beberapa hal yang dapat meningkatkan upaya pencegahan adanya tindak pidana yang terjadi dalam markup harga pada pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Romli pada tahun 2007, secara hukum, hal ini dapat dilakukan melalui pembuatan undang-undang dan peraturan baru. Tujuannya adalah untuk mengurangi kekuasaan sewenang-wenang, meningkatkan persaingan, menegakkan keadilan, dan mewujudkan efisiensi melalui prosedur standar yang jelas dan terbuka, sehingga segala penyimpangan dapat dengan mudah diketahui. Pemerintah daerah harus menjalin kerjasama dengan lembaga pemeriksa dan penegak hukum di luar pemerintah daerah. Kesalahan besar dapat dihindari bila informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang mencurigakan atau kolusi telah disampaikan pada lembaga-lembaga terkait sejak dini. Menurut pandangan penulis, harus ada upaya yang mendukung gerakan anti korupsi seperti kehadiran lembaga-lembaga demokratis, pers yang bebas dan agresif, dan norma-norma sosial yang memupuk kejujuran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Klitgard pada tahun 1998, menyatakan bahwa meningkatkan iklim persaingan di bidang-bidang yang rawan monopoli dapat melenyapkan peluang dalam tindak korupsi. Akan ada banyak pemasok yang memenuhi syarat yang bersaing untuk mendapatkan kontrak. Kontrak akan dimenangkan oleh pemasok yang paling efisien, yang berarti biaya pengadaan barang dan jasa lebih rendah
dan manfaat bagi masyarakat juga lebih besar. Juga bagi pembeli, yaitu pemerintah daerah, dapat dengan mudah mengancam untuk menggunakan pemasok lain jika dianggap ada yang tidak beres. Tak kalah penting, tindakan pencegahan yang diperlukan terutama di luar domain aparatur negara untuk mencegah pelaku usaha swasta menyuap atau kong kali kong dengan penjabat daerah. Selama ini, indikasi bahwa pemerintah daerah sangat mudah disuap oleh kalangan swasta membuat kalangan ini berlomba-lomba menyuburkan praktik korupsi di daerah. Harus ada upaya maksimal untuk mengurangi kondisi demikian, terutama dari penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan tentunya KPK. Nah, dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah ada regulasi yang ketat, yaitu peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintahan, namun tindakan korupsi seperti markup harga dalam pengadaan barang atau jasa di instansi pemerintah di Indonesia masih marak terjadi, yang merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan konferensif. Markup harga adalah salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi, terutama dalam proses tendering. Meskipun sudah ada regulasi yang ketat seperti Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, implementasi yang kurang maksimal dan celah hukum membuat praktik korupsi masih marak. Sistem pengadaan barang atau jasa elektronik yaitu LPSE dapat membantu mengurangi korupsi dengan meningkatkan transparansi dan efisiensi. Meskipun memiliki kelemahan yang perlu diatasi seperti implementasi hukum yang lemah, kurangnya sosialisasi, serta adanya celah dalam sistem menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya korupsi. Upaya peningkatan transparansi, penegakan hukum, dan partisipasi publik sangat diperlukan untuk mencegah, dan upaya pencegahan korupsi harus mencakup pembuatan undang-undang baru, peningkatan kerjasama dengan lembaga pemeriksa dan penegakan hukum, serta dukungan gerakan anti korupsi, meningkatkan persaingan di sektor yang rawan monopoli juga dapat mengurangi peluang korupsi. Pentingnya tindakan pencegahan yang lebih kuat dari penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK tidak bisa diabaikan untuk mengurangi praktik korupsi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka berikut adalah beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dan mencegah tindak pidana korupsi, khususnya praktik markup harga dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Yang pertama yaitu dalam peningkatan penegakan hukum dapat dilakukan dengan konsisten dalam menegak hukum, yakni memastikan bahwa peraturan terkait pengadaan barang ataupun jasa ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu, memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku tindak pidana korupsi agar memberikan efek jera, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum dengan meningkatkan kompetensi dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menindak kasus korupsi melalui pelatihan khusus. Yang kedua, adanya optimalisasi sistem pengadaan elektronik ataupun LPSE, yakni dengan memastikan keamanan dan integritas sistem untuk mencegah hacking dan gangguan teknis, melakukan pembaruan dan pemeliharaan sistem secara rutin, serta meningkatkan kualitas jaringan internet terutama di daerah-daerah yang memiliki kualitas jaringan rendah agar semua pihak dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan elektronik tanpa hambatan. Yang ketiga, dalam sosialisasi dan edukasi dengan melakukan pelatihan berkala bagi pejabat yang terlibat dalam proses pengadaan barang ataupun jasa mengenai peraturan yang berlaku dan praktik terbaik untuk mencegah korupsi, serta mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan formal dan melakukan kampanye anti korupsi secara luas kepada masyarakat.
Yang keempat, dalam transparansi dan akuntabilitas dengan melibatkan masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan barang dan jasa, menyediakan platform online ataupun hotline khusus untuk menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait indikasi korupsi, serta mewajibkan instansi pemerintah untuk mempublikasikan laporan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan mudah diakses oleh publik. Yang kelima, dalam peningkatan persaingan sehat dengan memastikan tidak ada monopoli dalam pengadaan barang dan jasa, pemberian kontrak melalui proses tender yang adil dan transparan, serta melakukan pengawasan ketat terhadap proses tender untuk memastikan tidak ada manipulasi ataupun kolusi antar pejabat pengadaan dan penyedia barang atau jasa. Yang keenam, dalam kolaborasi antar lembaga dengan menjalin kerjasama yang erat antar pemerintah dengan lembaga pemerintah seperti BPK dan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk memantau dan mengaudit proses pengadaan barang dan jasa, serta membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai lembaga terkait untuk menangani dan menyelidiki kasus-kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Dan yang terakhir yaitu dengan penguatan peraturan dan kebijakan, yakni dengan melakukan revisi dan pembaruan peraturan pengadaan barang dan jasa secara berkala, serta menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk korupsi, serta menetapkan SOP yang jelas dan tegas untuk setiap proses pengadaan barang dan jasa untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Baiklah, sekian pembahasan dari kami terkait dengan analisis kriminologi markup harga pada pelaksanaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Jika ada kesalahan kata ataupun pengucapan, kami meminta maaf. Jangan lupa share dan like video ini sebanyak-banyaknya. Dan untuk kalian yang ingin menuangkan saran dan kritikan, mohon tulis di kolom komentar ya. Kami tutup video ini dengan sebuah pantun, melihat adik duduk di kursi, sendiri tidak ada yang menemani. Sekian, terima kasih presentasi dari kami, kini kami pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. See you di next video.